Pertarungan segmen skuter Matic 150cc sampai 160cc semakin sengit setelah Yamaha meluncurkan All New Lexi yang kini bermesin 155cc dan juga NMAX Turbo 155cc yang kini masih hangat perilisannya. Di video sebelumnya kita sudah bahas kekurangan dan kelebihan NMAX Turbo, dan pada kesempatan kali ini juga kita akan bahas kekurangan dan kelebihan Yamaha Lexi LX155 yang mana skuter Maxi ini juga menjadi sorotan konsumen selain NMAX Turbo karena harga yang lebih terjangkau. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, intro dulu. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Buat teman-teman yang ingin beli pompa mobil atau motor tanpa kabel, bisa dibawa kemana-mana, praktis, bisa dicas, dan pastinya tidak lagi takut ban kempes di tengah jalan. Ini solusinya, silahkan cek link di deskripsi atau komentar video ini. Terima kasih. Lexi LX155 hadir untuk menjawab keinginan konsumen yang membutuhkan motor dengan kesan premium. Performa lebih oke, tapi juga memiliki karakter simple dan praktis. Hal menarik dari generasi kedua Lexi jelas menggunakan mesin Blue Core 155cc, VVA generasi terbaru yang lebih minim vibrasi dan gesekan, sehingga membuat akselerasi dan performa motor menjadi lebih bertenaga dan responsif. Mesin ini satu basis dengan milik NMAX lama, tapi telah mengalami beberapa ubahan komponen sesuai dengan karakter Lexi sebagai skuter harian dengan dek rata. Sebelum kita menuju kekurangan dari motor ini, alangkah baiknya kita bahas kelebihan dari Yamaha Maxi Lexi LX155 ini. Yang pertama, mesin baru dan penampilan berubah. Hal pertama yang menjadi kelebihan Yamaha Lexi yaitu pada upgrade di bagian mesin. Lexi LX155 dilengkapi dengan mesin Blue Core 155cc generasi terbaru. Mesinnya telah berteknologi VVA SOHC 4 katup berpendingin cairan. Terdapat pembaruan pada desain kamsa, piston, dan head, serta jalur oli sehingga menghasilkan performa lebih baik karena minim gesekan serta vibrasi. Mesin terbaru pada Lexi LX155 menghasilkan tenaga maksimum sebesar 11,3 kW pada 8000 rpm dan torsi maksimum sebesar 14,2 Nm pada 6500 rpm. Kelebihan yang kedua, bobot motor yang cukup ringan dan posisi duduk nyaman dikendarai. Hal berikutnya yang menjadi kelebihan di Yamaha Lexi ialah bobotnya yang cukup ringan di kelas Maxi Yamaha. Skuter ini beratnya 116-118 kg. Hal ini mendukung kelincahan saat dikendarai dan memudahkan ketika parkir. Lexi mempertahankan desain flat foot bar yang memudahkan pengguna mengakses ruang kaki saat berkendara. Kenyamanan posisi berkendara juga didukung ruang kaki lega dan desain jok baru yang lebih rendah dan ramping sehingga lebih nyaman dikendarai sendiri maupun berboncengan. Kelebihan yang ketiga, wajah baru dengan LED di headlamp dan stop lamp. Lexi generasi kedua mendapat ubahan pada desain yang menampilkan perpotongan sudut tajam dan tegas. Desainnya khas Maxi Yamaha dengan postur berisi yang terlihat lebih sporty, elegan, dan modern. Lampu depan dan lampu belakang dengan desain baru menggunakan sistem LED yang terang sehingga sangat aman dan nyaman ketika digunakan di malam hari. Lampu dilengkapi blue lens berbentuk V-lens pada headlamp menambah kesan premium. Selain itu terdapat full LCD speedometer dengan desain baru yang futuristik dan informatif. Kelebihan yang keempat, fitur makin canggih.
Yamaha Lexi tak cuma dari sisi mesin dan desain, fitur di skutik termurah dari keluarga Maxi Yamaha ini juga turut bertambah. Terdapat handlebar switch control dengan desain baru. Fitur ini berfungsi memudahkan untuk merubah informasi dan pengaturan pada speedometer. Dengan tombol pengaturan ada di handle sebelah kiri. Untuk mendukung kelancaran komunikasi, Lexi LX155 yang sudah disematkan electric power socket yang bermanfaat untuk mengisi daya ponsel pengendara. Kemudian pada tipe Lexi S ke atas memiliki fitur Smart Key, yaitu sistem kunci canggih tanpa anak kunci. Dilengkapi fitur answer back, sistem yang memudahkan pengendara mencari posisi parkir motor. Kemudian fitur stop dan start system, berfungsi untuk mengurangi konsumsi bahan bakar yang tidak perlu mematikan mesin saat motor berhenti sejenak di lampu merah. Kemudian pada tipe Connected ABS sudah dibekali fitur anti-lock braking system sehingga kontrol pengereman lebih optimal dengan ABS. Tak lupa pula telah hadirnya fitur Y-Connect dapat menghubungkan antara motor dengan smartphone. Untuk menginformasikan rekomendasi perawatan, konsumsi BBM, lokasi parkir terakhir, notifikasi multifungsi, dan lain-lain. Jadi itulah kelebihan dari Yamaha Lexi LX155. Ini sekarang lanjut kita bahas kekurangannya. Kekurangan yang pertama, Yamaha Lexi 155 tangki dan velg masih pakai versi lama. Meskipun telah mengalami berbagai perubahan dari sisi desain, mesin hingga fitur, tapi Yamaha rupanya mempertahankan beberapa hal dasar peninggalan Lexi 125, yaitu velg dan tangki bensin hingga desain spionnya. Velgnya masih pakai velg lama yang juga dipakai pada Yamaha Aerox. Selain itu, kapasitas tangki bensin di skutik ini tetap dengan kapasitas 4,2 liter. Jadi perihal masalah ini, pengguna berharap ada peningkatan dari kapasitas tangki supaya lebih besar. Kapasitas tangki jadi kekurangan Yamaha Lexi 155. Bila dibandingkan dengan Vario 160, skutik rilisan Honda itu memiliki volume tangki bensin mencapai 5,5 liter. Andaikan Yamaha turut meningkatkan volume tangki Lexi di atas 5 liter, tentu membuat skutik ini tidak dijuluki sebagai sahabat SPBU karena harus sering mampir untuk isi bensin. Kekurangan yang kedua, rem tromol. Selain desain velg tidak berubah, ternyata Lexi masih pakai rem tromol. Yamaha Lexi 155 menggunakan ban lebar tubeless dengan ukuran ban depan 90/90 ring 14, ban belakang 100/90 ring 14 untuk velg. Yamaha memang terkenal sejak dulu agak jarang untuk merubah desain velg di lini model mereka. Lexi menjadi model kesekian yang desainnya velg tidak berubah walau sudah ganti generasi. Velg di Lexi 155 serupa dengan yang digunakan pada Aerox, di mana pengereman di roda belakang juga tetap pakai rem tromol seperti generasi sebelumnya. Dalam kompetisi segmen skutik 150-160 cc, fitur pengereman di Lexi 155 juga ikut jadi sorotan karena alasan Lexi tidak menghadirkan opsi rem cakram sebagaimana di Vario 160. Lexi 155 seluruh variannya masih memakai rem tromol di roda belakang, tapi untungnya performa pengereman di motor Yamaha termasuk di Lexi generasi pertama terkenal pakem dan halus. Jadi ada kompensasi dari kinerja pengereman Lexi yang tetap pakem. Walau hanya bermodal rem tromol, tapi cukup disayangkan juga ya guys. Selanjutnya, tetap setia pakai single shock breaker. Pada bagian kaki-kaki, motor ini dilengkapi dengan subtank suspension di tipe S dan ABS, serta shock breaker biasa di tipe standar. Subtank suspension memberikan efek peredam yang lebih optimal sehingga turut mendukung performa berkendara yang lebih nyaman di berbagai kondisi jalan. Bicara konfigurasi, single shock breaker ini tidak bisa disebut kelemahan, walau banyak juga netizen menyayangkan kenapa Lexi tidak memakai double shock breaker sebagaimana Aerox atau NMAX. Karena Lexi 155 secara platform tidak banyak berubah soal rangka dibanding generasi pertama. Skutik ini memang dirancang dengan konsep sebagai motor matic dengan dek rata. Umumnya matic dengan dek rata menggunakan konfigurasi single shock walau bermesin besar.
Jadi buat hal ini semua tergantung dari sikap dan pemikiran masing-masing konsumen. Jika konsumen suka dengan motor Lexi Elite, pastinya kekurangan-kekurangan yang ada di motor ini juga akan dimaklumi, mengingat memang pilihan juga ada di tangan mereka. Jadi kekurangan ada karena harga pun juga berbeda, dan menyesuaikan positiflah dalam berpikir dan memahami keadaan. Karena semua memang tak ada yang sempurna ya guys. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.